kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pertemuan kali ini Ibu diminta untuk menjelaskan tentang pembelajaran prakarya yang berkenaan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Oke, kita akan membahas untuk bab 2 ya. Oke, kita mulai, simak terus pembelajaran hari ini. Oke anak-anak, sekarang kita akan membahas lisensi. Apa itu lisensi? Lisensi itu semacam surat izin. Surat izin untuk menggunakan sebuah sistem atau aplikasi ya. Salah satu contohnya aja untuk lisensi, salah satunya yang pertama kita bahas sekarang adalah lisensi komersial. Apa itu lisensi komersial? Itu adalah bisa ditemui dalam perangkat lunak atau software kalian di rumah ya, yang kalian gunakan sekarang. Itu ada yang namanya Microsoft dengan Windows dan Office-nya. Nah itu banyak sekarang banyak aplikasi-aplikasi bajakan ya Microsoft ya, yang bisa kalian dapatkan, bisa kalian download sendiri ataupun kalian beli ya. Nah itu lisensinya, itu namanya lisensi komersial. Oke ya, itu yang pertama. Sekarang yang kedua, lisensi trial software. Nah apa itu? Biasanya kita temui dalam perangkat lunak untuk keperluan promosi. Nah apa aja contohnya untuk keperluan software untuk keperluan promosi, yaitu software yang mempunyai batas aktif. Nah contohnya saja driver aplikasi Adobe ya, atau aplikasi driver interaktif seperti Zoom, Gmeet, Google Meet, atau apa lagi ya. Nah itu jadi sistem lisensi yang ada batas waktu, ada expire-nya. Jadi setelah batas waktu itu kalian ditawarkan untuk membeli atau tidak, begitu. Oke, yang ketiga sekarang lisensi non commercial use. Nah, apa itu lisensi non commercial use? Yaitu diperuntukkan untuk pendidikan ya. Contohnya apa? Seperti aplikasi Ruang Guru ya, Google Suite for Education, Microsoft Office 365 for Education, Kelas Pintar, dan lain-lain. Nah itu diperuntukkan untuk dunia pendidikan ya. Namanya tadi apa? Lisensi non commercial use. Oke, sekarang kita bahas lisensi selanjutnya, yaitu lisensi shareware. Apa itu? Yaitu aplikasi yang mengizinkan user untuk menyalin tanpa harus izin. Nah, ada juga software yang diperuntukkan untuk user dipergunakan tanpa harus izin. Apa itu contohnya? Seperti aplikasi antivirus, misalnya Avast ya, tapi tidak semua antivirus, hanya beberapa. Contohnya saja Avast kalau yang antivirus ya. Yang kedua apa? Photoshop ya. Photoshop tanpa harus minta izin dulu kita bisa mendownloadnya dan menggunakannya. Internet Download Manager, IDM ya. Kalian kalau suka mendownload film-film, lagu-lagu, itu salah satu aplikasi bisa menggunakan Internet Download Manager. Aplikasi lain contohnya apa? WinRAR. Nah WinRAR itu untuk apa? Untuk misalnya kalian mau mengirim email dalam satu folder itu banyak sekali filenya. Nah untuk memeringkas dia di dalam satu box gitu ya istilahnya, kalian WinRAR-kan dulu, dan itu akan kapasitasnya akan lebih kecil sehingga kalian tidak terlalu berat untuk menguploadnya. Oke, selain itu apa? Microsoft Office. Nah ini yang tadi ya, Microsoft Office banyak juga itu aplikasi ini diperuntukkan tanpa harus meminta izin kepada sang penggunanya. Oke, sekarang kita akan membahas lisensi selanjutnya, yaitu lisensi freeware. Nah ini yang asik ya, aplikasi yang free alias kretong alias gratis ya. Ini aplikasi yang paling banyak disenangi oleh user ya, oleh klien-klien ya, karena gratisan ya.
Oke, contohnya di beberapa contoh ini yang Ibu sebutkan, apa aja? Yaitu Opera Mini. Ya, Opera Mini itu kalian bisa download tanpa harus membayar ya. Jadi alias gratisan. Selain itu free PDF kompresor ya. Atau apalagi untuk mendengar lagu misalnya GOM Player. Nah, GOM Player itu juga aplikasi gratisan, kalian bisa download gampang ya, tanpa harus membayar, membeli dan sebagainya. Oke, selanjutnya ya anak-anak, yaitu lisensi, royalti atau free binary list. Nah, itu sama dengan lisensi freeware ya, tapi yang membedakannya ialah produknya berupa library. Jadi hanya berupa data-data pembukuan, buku-buku atau e-book ya, dan bukan suatu perangkat lunak atau software. Jadi hanya sekedar informasi, bisa berupa dokumen atau link-link yang bisa kalian dapatkan itu dari sebuah semacam library ya, perpustakaan ya istilahnya kalau di kita ya. Oke anak-anak, sekarang kita akan membahas Listen Open Source. Listen to Open Source itu sebuah bahasa pemrograman ya, sebuah bahasa pemrograman komputer yang bisa dimengerti dan dibaca oleh manusia ya. Contohnya saja, dan di sini Ibu kasih contoh Mozilla Public Listen 2.0. Nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai ini. Oke ya. Sekarang kita sudah membahas tadi fungsi dan penerapan dari manfaat TIK. Nah, sekarang kita berlanjut ke membahas istilah-istilah dalam dunia TIK. Apa saja itu istilah? Terlalu banyak ya. Banyak sekali istilah yang dapat kita temui dalam dunia TIK. Oke, kita bahas satu-satu ya. Salah satunya aja kita bahas antivirus. Apa itu antivirus? Yaitu sebuah perangkat lunak ya, sebuah perangkat lunak yang berfungsi untuk melindungi ya, melindungi komputer dari serangan virus ya. Ini kalian sudah tahu ya. Antivirus ini memberikan perlindungan dan keamanan pada data sistem yang ada pada komputer. Nah, aplikasi ini juga ada yang gratis ya, contohnya tadi Avast ya. Ada juga yang berbayar. Nah, ada juga yang ada tenggang waktu, ada masa expire-nya. Nah, dari situ kita harus memasukkan lisensi tersebut ya. Sekarang istilah selanjutnya, Ibu akan membahas attachment. Attachment, apa itu attachment? Kalian mungkin bisa melihat, kalian temui dalam email ya. Nah, itu kalian kalau mengirim email pada seseorang ya, itu ada icon kayak klip ya, yang muter gitu ya. Nah, itu kalian bisa klik situ untuk melampirkan file, melampirkan berkas atau file, bisa berupa video, musik ataupun dokumen ya. Nah, kalau ini kalian pasti sudah familiar ya dengan istilah TIK, yaitu chatting. Nah, kalian sudah pada tahu ya, chatting itu untuk obrolan daring istilahnya ya, yaitu segala bentuk komunikasi yang menggunakan internet ya. Sekarang upgrade. Apa itu upgrade? Yaitu istilah untuk meningkatkan kemampuan sebuah perangkat agar lebih baik lagi kualitasnya ya. Jadi teknologi kan makin lama makin berkembang ya. Jadi perangkat kalian atau software kalian juga harus di upgrade ya. Oke, sekarang istilah lain yaitu install. Nah, apa itu install? Yaitu memasang sebuah perangkat atau aplikasi di dalam sebuah media ya. Misalnya kalian ingin di komputer kalian ada aplikasi, sebuah aplikasi ya, kalian harus menginstal dulu aplikasi tersebut gitu ya di laptop kalian atau di PC kalian. Atau bisa juga kalian mau ngeprint, membeli mesin print baru misalnya. Kalian mau ngeprint tapi kan belum ada softwarenya. Nah, kalian harus install dulu software printer tersebut biar terintegrasi dengan laptop kalian atau PC ya. Sekarang istilah lain yaitu crash. Apa itu crash? Nah, misalnya ini Ibu kasih tahu ya. Crash itu istilah apabila sistem komputer tiba-tiba berhenti bekerja karena adanya kendala dan harus di boot
ulang. Nah, begini artinya, misalnya saat kalian menggunakan laptop ya, sedang asik bekerja, tahu-tahu lep mati si laptopnya. Nah, itu artinya crash ya, yaitu laptop kalian kesalahan dari komputer tersebut tiba-tiba berhenti karena terkendala tadi dan harus di-boot ulang. Di-boot ulang apa? Kalian coba reset dahulu ya, atau kalian matikan dulu semuanya dan kalian nyalakan lagi ya. Kalaupun tidak bisa, nah itu berarti terkendala di bisa di hard disk ataupun di motherboardnya. Oke, sekarang kita akan membahas booting. Nah, itu yang tadi yang masih bersangkutan dengan crash tadi ya, booting, yaitu proses loading awal saat kita menghidupkan komputer. Nah, makanya tadi kenapa harus di-boot ulang, itu artinya harus di refresh, di reset lagi, dimatikan lalu nyalakan lagi, itu artinya di-boot ulang. Oke ya. Oke anak-anak, demikian pembahasan kali ini. Kita akan membahas lagi pembelajaran TIK selanjutnya di minggu depan. Oke ya. Sekian dari Ibu, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.